Terungkapnya kasus penipuan dengan modal investasi pengadaan alat kesehatan untuk BNPB tersebut berawal dari adanya laporan seorang korban ke Polres Metro Jakarta Barat. Dalam laporan tersebut, korban yang mengaku mendapat informasi adanya proyek pengadaan alkes oleh PT RBS melalui status WhatsApp milik YF. Melihat bisnis alkes yang menggiurkan di tengah masa pandemi serta keuntungan 10% yang dijanjikan, korban pun mau menyuntikkan dananya. Terhitung sejak September 2021 hingga Desember 2021, para korban menyetorkan uangnya ke PT RBS yang ternyata fiktif. Pada awalnya korban mengaku sempat mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Namun belakangan keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung cair. Tersangka YF menyampaikan kepada korban bahwa pengadaan alkes oleh BNPB masih berjalan. Total korban dalam kasus proyek fiktif ini berjumlah 37 orang dengan kerugian mencapai 22 miliar rupiah. Tidak hanya di Jakarta, tersangka berinisial YFYD selaku marketing, NH Admin PT RBS, Redirektur PT RBS, Asdirektur PT SM, serta SK Komisaris PT RBS, rupanya juga dilaporkan oleh sejumlah korban di Polda Jawa Barat serta Polres Depok dengan kerugian mencapai 65 miliar rupiah. Sementara itu, pihak OJK menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur investasi dengan keuntungan yang besar dengan cara cepat. Kronologi kejadian ini diawali pada bulan September 2021 di mana saudara YF ini membuat status di media sosial WhatsApp dan di Instagram yang seakan-akan memberitahu bahwa ada investasi terkait dengan pengadaan barang alkes di beberapa proyek di rumah sakit pemerintahan dan menjelaskan bahwa dana yang dikumpulin dipergunakan untuk proyek dan akan mendapatkan keuntungan secara langsung. Pada tanggal 28 September 2021, tersangka REP menyampaikan kepada saudara YF bahwa ada proyek pengadaan di BNPB dan saudara YF ini menyampaikan kepada korban-korbannya terkait dengan pengadaan alat kesehatan tersebut. Dan saudara tersangka AS serta dan saudara REP menyepakati terkait dengan profit keuntungan. Jadi dari saudara AS dan REP ini ada keuntungan profit 20%. Lalu diserahkan kepada saudara YF. Ini diterima, dipotong 1% dan diterima 19% keuntungannya. Saudara YF ini mengambil keuntungan antara 2-9% dan 10%-nya akan diserahkan kepada para korban 10%. Nah, memang dari kasus yang sudah dipaparkan tadi ada pembelajaran ya bagi masyarakat semua bahwa kita perlu mengenali investasi ilegal ya. Biasanya ada ciri-ciri investasi ilegal yang perlu dicermati oleh masyarakat. Ini sekaligus kami memberikan edukasi ya, sosialisasi kepada masyarakat. Biasanya itu menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu cepat. Seperti tadi ya, awalnya bahkan dari 20% sudah dipotong oleh para marketing segala macam sampai 10%. 10% pun itu Pak masih lebih tinggi Pak kalau kita perbandingkan dengan misalnya deposito atau simpanan yang wajar ya, atau bisnis apa di dalam kondisi situasi COVID yang sedang pandemi seperti itu ya. Tentu ini sangat memilukan. Yang paling penting tadi sudah disinggung oleh Pak Kapolres, legalitasnya tidak jelas, ternyata tadi tidak berizin ya. Terkait dengan legalitas ini bisa saja bahwa kelembagaannya itu sendiri tidak punya izin ya, atau punya izin tetapi tidak ada izin usaha, atau punya izin usaha tetapi tidak ditujukan untuk produk investasi yang ditawarkan. Seperti tadi ya, untuk alkes mungkin ada izin khusus lagi ya, bukan hanya sekedar bisa dilakukan oleh semua PT. Yang pertama mungkin kami prihatin saja terkait dengan kasus ini. Memang sudah menurut kerugian yang menurut kami fantastis, 22 miliar. Ternyata masih ada lagi ternyata dari Pak Kapolres tadi sampaikan sampai 65 miliar. Ini menurut kami satu kasus yang fantastis benar. Kemudian kami dari BNPB hanya mengklarifikasi bahwasanya
Karena instansi kami kemarin dimasukkan dalam sebagai alat bagi mereka, bagi tersangka untuk menghimpun investasi. Kami pastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tadi Bapak sampaikan tidak terdaftar sebagai penyedia yang mendapat jasa dari PDB. Tidak ada sama sekali Pak. Jadi murni itu adalah kegiatan fiktif. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 5 unit laptop, sejumlah telepon genggam, kartu ATM berbagai bank, rekapan transaksi keuangan serta uang tunai dengan jumlah 450 juta rupiah. Para tersangka dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.